Indonesia. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan Dr. Agus Harsoyo? Pagi, jawab sekalian. Baik, saya akan bacakan CV terlebih dahulu dari Dr. Agus Harsoyo. Berikut adalah CV dari beliau. Yang nama Dr. Agus Harsoyo, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, VHPIA, dan saat ini beliau sebagai staf medik divisi kardioangioplasti, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Baiklah hadirin yang berbahagia, dan inilah Solo One The Cause of Heart Failure 2021 sesi kedua. Oke, baiklah. Mohon panitia ditampilkan share screen untuk saya bacakan kedua speaker yang akan membawakan di session kedua ini. Silakan. Para sejawat sekalian, di sesi kedua ini tentang heart failure management from drug to device, kita terima kasih support oleh Novartis dan Medtronic. Jadi selama 25 menit pertama, Dr. Sari Surarso, Kepala SMF Kardiologi Klinik Konsultan Clinical Cardiology Heart Failure Cardiometabolic FKUI, Pusat Jantung Nasional Harapan kita akan membawakan update tentang GDMT. Kemudian, ya, lanjut lagi. Balik ke slide tadi, yang pertama. Oke, kemudian selama 25 menit berikutnya, guru kita yang sudah tidak asing lagi Dr. Muhammad Munawar, Kepala Komite Medik dan Senior Konsultan Aritmia Cardiology Intervention, FKUI, FKUGM, FK4, dan FK Samratulangi dari Pusat Jantung Bina Waluyo Cardiac Center Jakarta akan membawakan tentang the role cardiac implantable electronic device in heart failure management. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan 25 menit ke depan Dr. Arsari. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Harsoyo untuk perkenalannya. Izin saya boleh share screen ya? Oke, baik. Mohon izin, apa sudah terlihat screen saya, Dr. Agus? Ya, sudah terlihat. Silakan, Dok. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia. Saya hari ini mendapatkan tugas dari panitia untuk membicarakan mengenai updates dari GDMT untuk terapi gagal jantung di tahun 2021 ini dan juga bagaimana aplikasinya di Indonesia. Ini adalah outline presentation saya hari ini. Kita akan mulai dari terminologi, ada beberapa yang baru, terus kita akan mengambil dari beberapa guidelines, Canadian, European, American guidelines in 2021 untuk masalah chronic heart failure, dan kita akan sedikit menyinggung mengenai acute heart failure, dan nanti akan sedikit setelah kita bicara mengenai clinical applications di Indonesia, kita akan sedikit membicarakan mengenai terapi kombinasi yang sangat-sangat penting pada pasien-pasien gagal jantung. Kita akan mulai apa sih yang baru dari 2021 untuk gagal jantung. Pertama, definisi dulu. Sebetulnya definisi ini tidak banyak berubah. HFrEF, HFmrEF, dan HFpEF. Jadi kalau HFrEF dimulai dengan 40% ke bawah ejection fraction, HFpEF more than 50% ejection fraction. And in between itu dulu disebut sebagai mid-range ejection fraction. Sekarang MR itu disebut sebagai mildly reduced. Kenapa begitu? Karena mereka berdasarkan berbagai macam trial didapatkan bahwa pasien-pasien yang ejection fraction-nya di antara 40-50 itu banyak yang mempunyai benefit dari obat-obat untuk HFrEF. Jadi kok kita tahu HFrEF itu nggak ada obat yang terbukti benar-benar menurunkan mortality dan morbidity kecuali yang terakhir
SGLT2 dan ARNI untuk ARNI untuk special phenotype ya. Yang lainnya terbukti tidak memberikan bukti yang baik untuk mortality dan mobilitas pada FPF. Nah, kalau yang antara 41 sampai 49 ini kebanyakan walaupun mereka tidak di bawah 40 tapi mereka mendapatkan keuntungan dengan penggunaan obat-obat HFrEF. Makanya dirubahlah artinya mid range menjadi multi reduced ejection fraction. Itu untuk terminologi, itu yang baru. Dan bagaimana dengan diagnostiknya? Ujung-ujungnya adalah kembali ke echo. Jadi kalau kita menemukan pasien yang mempunyai sign and symptoms dari heart failure, ada DOE, ada OP, ada PND, ada band of node dan segala macam, dia punya risk factor, ada abnormality in findings, misalnya dari jantungnya dia besar, dari X-ray-nya atau dari isinya ada tanda infrak lama, tanda dilatasi, tanda LVA, kita akan cek NT-proBNP atau BNP. Kalau dia meningkat, kita akan maju kepada echocardiography, dan nanti kita akan menentukan masuk kriteria mana nih dia. Yang HFrEF kah, yang multi-reduce kah, atau yang HFpEF. Jadi tidak banyak perubahan sebetulnya dari diagnostik. Nah, untuk guidance, sekarang yang kita gunakan di international guidance, itu kita udah tahu, ESC and HAACC 2021. Sebetulnya kalau ACC dia 2019. 2001 dia mengeluarkan update 2017 untuk clinical decision pathway. Jadi 2001 itu keluar dari Canadian, yang saya senang banget karena sangat-sangat simpel kalau karena dari Kanada, dan ESG dari yang chronic heart failure-nya. Intinya sama ketiga guidelines ini. 4 pillars of HFrEF medication treatment. Tadi di pertama Dr. Anggia sudah menyebutkan yaitu ARNI comes first. Dulu masih ACE, ARB, then switch to ARNI. Sekarang ARNI comes first. Kalau tidak available baru ACE atau ARB. Kemudian beta blockers, MRA, and SGLT2 inhibitor. Itu adalah 4 pillars of HFrEF medication in all these 3 guidelines. Kita akan bahas persatu. Standarnya dulu, misalnya dari Canadian, karena sangat-sangat gampang, sangat-sangat systematic dia memberikan algoritmenya. Initial treatment, ARNI or ACE or ARBs, then change to ARNI, beta blockers, MRA, and SGLT2 inhibitor. Kemudian kita assess lagi clinical factors-nya, kalau dia masih beat-nya masih tinggi, then we can add ivabradine. Kalau dia masih keluar masuk rumah sakit, walaupun sudah mendapatkan standar terapi, kita bisa mengkonsider juga, ini belum ada cyclic GMP yang merupakan dilator yang kuat. Terus kalau misalnya dia pasien-pasien yang tidak dapat mentolerir ACE atau ARB, diberikan ISDNH juga hidrazin tidak ada. Diharapkan kita ada hidrazin, tapi tidak banyak availability-nya di luar harapan kita. Dan kalau dia misalnya suboptimal rate control dan dia AF bukan sinus, kita menggunakan degoxin. Dulu degoxin di bawah, hampir tidak pernah kita sentuh-sentuhkan, dia naik ke atas hanya sebagai rate control saja untuk pasien-pasien heart failure. Kemudian kita akan mereassess lagi untuk perlunya kita memberikan terapi device, dan nanti saya nggak bakal banyak menyinggung device karena nanti dokter pakarnya, guru kita semua akan berbicara mengenai device pada heart failure. Nah, bagaimana dengan diuretik? Diuretik hanya untuk merilis symptoms. Kenapa dia nggak masuk di sini? Karena bukan untuk penggunaan jangka panjang, hanya relieving symptoms. Kemudian jangan lupa edukasi, ya, edukasi sangat penting. All the way from for this algorithm, dan juga mentreat comorbid. Jadi kita tidak bisa hanya mentreat gagal jantungnya saja, kita mesti mentreat diabetesnya. Kalau dia ada masalah tiroid, kita treat tiroidnya. Kalau dia ada masalah autoimun, kita treat autoimunnya. Nah, tadi kita tahu ada 4 pillars dan juga obat-obat lain. Ini adalah starting dose dari semua obat-obat yang direkomendasikan, baik yang kelas 1 ataupun kelas 2, dan juga target dose. Jadi di sini kenapa saya ambil slide ini, karena kita starting dose, kita akan mulai, sometimes kita tidak bisa mencapai target dose, dan kita akan stop di optimal dose. Tapi yang paling penting kita mencoba untuk mencapai target dose. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan beta blockers. Kita pakai bisoprolol, kita sangat kecil, 1,4 mg per hari, kemudian kita naikkan, targetnya 10 sih.
Tapi ternyata dengan dia 2,5 dia langsung drop tensinya, rate-nya maaf ke 60, 50 dan simptomatik misalnya. Agak gelingnya sudah, kita stop, jangan kita paksakan untuk mencapai 10 mg. Tapi yang penting masuk dulu beta blocker. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada saya ambil tadi saya bilang 2001 update dari ACCHA, sebetulnya bukan guidelines tapi konsensus dari clinical pathway yang dia buat 2017. Kita lihat kalau bagaimana dengan penggunaan ARNI. Kalau ARNI kita lihat di sini kalau dia memang on sebelumnya, maka bisa harus di cleaning dulu 36 jam sebelum kita memulai ARNI. Ya, dan kita harus melihat in every 2 weeks bagaimana apakah dia ada tensi yang drop atau yang kondisi-kondisi yang lain untuk kita mentertitasi dengan baik menuju target dose jika memungkinkan. Nah, ini kalau bagaimana dengan ACE or ARBs diberikan pada pasien-pasien tidak memungkinkan untuk ARNI, contohnya dari kita, ya misalnya teman-teman di daerah tidak ada ARNI, atau ARNI sekarang kan belum masuk Fornas ya, jadi mesti out of pocket sendiri, dan itu tidak murah, ya jangan dipasangkan pakai ARNI. Ya pakai aja ACE and ARBs. Yang penting ada RAS blocker dulu. Kemudian kita akan menginisiasi dan kita menaikkan per 2 minggu at the very least, bisa sebulan, bisa kadang-kadang kalau orang yang lebih hati-hati 2 bulan mencapai target dose. Bagaimana juga beta blocker sama, ya kita menterasi dengan pelan-pelan sekali. Intinya start slow, go slow. Start low, go slow. Kalau misalnya beta blocker. Di sini yang saya mau katakan adalah bahwa dari penggunaan ARNI, penggunaan ACE tidak ada target tensi. Tapi nanti kita akan ada target rate yang kita harus capai. Bagian diuretics hanya untuk dikognitif, tidak ada penggunaan secara rutin setiap hari. MRA aldosteron sama miripnya, prinsipnya seperti ACE or ARB. Kita mulai dosis kecil, kita titrasi. Jangan lupa melihat fungsi ginjal dan potasium. Jangan lupa. Dan bagaimana dengan SGLT? Di sini yang digunakan adalah DAPA dan EMPA karena memang cuma DAPA HF dan EMPA reduce yang benar-benar terbukti pada pasien-pasien yang without diabetic. Jadi SGLT diberikan di luar untuk HFrEF with or without diabetes. Dan yang paling penting untuk DAPA kita bisa berikan pada eGFR as low as 30, kalau pada yang EMPA lebih rendah lagi eGFR-nya bisa pada orang-orang dengan eGFR minimal 20 ml per menit. ISDNH kita nggak bakal banyak bahas, ini adalah ivabradine, kita pergunakan pada pasien sinus dengan targetnya target rate-nya berapa sih pada heart failure, nanti kita akan lihat. Intinya pada orang-orang elderly, kita menggunakan dengan dosis kecil, 2 kali 2,5. Kalau yang lebih muda, kita bisa mulai dengan 2 kali 50, dan kita assess heart rate-nya. Kalau sudah di bawah 50, dan dia ada simptom dari bradikardia, dikurangi. Tapi kalau sudah 50 sampai 60, tapi tanpa simptom, stay as the dose, dan kita teruskan. Kalau dia masih di atas 60, kita bisa menaikkan dosis ivabradine. Jadi target yang dicari adalah sekarang kalau bisa 60 restingnya, bukan activity. Tapi perlu diingat ini harus on top of beta blocker. Nah, ini adalah dari ESC 2021 seperti yang tadi penggunaannya 4 pillars pertama ACE, ARBs or ARNI, beta blocker, EMA dan SGLT, dan loop diuretics for fluid retention. Kemudian dilihat lagi, kalau dia misalnya EF rendah dengan KRS sempit, kita bisa pergunakan ICD bila memang appropriate. Kalau misalnya dia sinus, dia LVF-nya rendah, tapi KRS-nya sudah lebar, bisa CRT D or P. Dan ini akan nanti dibahas banyak oleh Dr. Munawar. Ini phenotyping dari ESC 2021, maaf. Jadi seperti biasa, ini adalah basicnya. Diuretik untuk overload, dan kita di sini kalau dia LBBB dengan lebar, kita menggunakan CRT-P or D. Kalau dia LBB tapi sempit atau non LBBB tapi lebar, sama juga, tapi di kelas 2. Jadi di sini kita lihat mana yang kelas 2, mana yang kelas 1. Terus kemudian kita bisa pengadaan digoxin, di sini bisa pada pasien-pasien AVIP,
Kita bisa melakukan revaskasi bila memungkinkan pada pasien-pasien yang CAD, dan nanti pada akhirnya kita akan, kalau memang terus dia berlanjut kepada advance heart failure, kita menggunakan mechanical support kalau memungkinkan. Sedikit mengenai acute heart failure. Jadi bagaimana dengan pasien-pasien acute failure? Kalau dia dalam kondisi fluid overload, kita lihat dulu. Dia wet and warm atau wet and cold. Kalau dia ternyata wet and warm, ya sudah kita keringkan. Loop diuretics, kalau belum tercapai, kita double up sampai maksimal. Kalau tidak tercapai, kita menggunakan CRRT. Bagaimana kalau dia wet and cold? Kita hangatkan dulu dengan vasopresor atau dan plus dan atau ya vasopresor atau inotropik. Setelah hangat kita keringkan, dan kalau tidak juga hangat-hangat, mungkin kita memerlukan mechanical support. Dan ini adalah the first 2 hours of acute heart failure. Setelah kita pastikan si pasien misalnya datang dalam shock atau dia gagal nafas, kita pastikan dulu dia mendapatkan support yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kita harus mencari apa sih etiologinya dulu, hanya berakhir dengan CHAM. Acute coronary syndrome, hypertension, arrhythmia, mechanical cause, atau emboli paru. Dulu hanya ini, dan sekarang mereka menambahkan infections or tamponade. Kita pastikan ada nggak kondisi ini sebagai pencetus. Kalau ada ini dulu yang dikerjakan. Kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya kalau ini kita nggak kerjakan dahulu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Perlu diingat, Indonesia tidak obat dan alat tidak semudah di luar negeri. Jadi kalau untuk tata laksana diagnostik, hampir sama. Kita patokan dari EKG, X-ray, dan kita melihat dari ekokardiografi. Yang biru ini yang lebih kita sarankan, karena kalau NT-proBNP kadang-kadang ada beberapa kondisi yang bisa berefek kepada nilai NT-proBNP. Bagaimana dengan terapinya? Kita masih menganut 3 pillars. Apa yang bukan kita ada masukkan, tapi kita masih karena tidak widely available, ya, jadi kita masih menggunakan ACE or ARBs, MRA, and beta blocker. Itu dulu sebagai pilar pertama. Dan kalau misalnya masih simptomatik, kalau dia sinus, nadinya lebih dari 70, add-on ivabradine, atau kalau memungkinkan diganti ke ARNI. Tapi kalau misalnya dia masih simptomatik dan AVIP, kita kalau bisa menggantikan ke ARNI. Nah, ini ada satu yang menarik, mungkin 6 bulan terakhir itu sekarang ivabradine digadang-gadang katanya bisa untuk rate control untuk pasien AF, karena ternyata AF channel itu ditemukan juga di Avinode. Dulu kan kita hanya berpikir AF tidak bisa pakai ivabradine karena AF channel itu hanya ada di SA node. Ternyata sekarang ada tanda-tanda bahwa ada juga AF channel di AV node, sehingga mungkin nanti ke depannya kita nggak tahu, kita tunggu saja. Ivabradine bisa digunakan untuk control rate pada pasien-pasien AF. Dan juga kalau masih simptomatik, mungkin sudah waktunya kita untuk mempergunakan device yang nanti sekali lagi akan dipanjang lebar kita dengarkan dari Dr. Munawar. Diuretik sengaja kita tidak masukkan di sini karena kita tetap menginginkan hanya untuk hipervolemik saja. Nah, kita memberikan sedikit catatan khusus untuk penggunaan ARNI, yaitu pada pasien-pasien yang HFrEF. Kami hanya baru merekomendasi untuk pasien HFrEF. Dan kalaupun dia mildly reduced ataupun HFpEF, pada kelompok tertentu, yaitu pada wanita dengan F yang 57% ke atas. Dan yang di bawah 27%. Jadi batasnya sekitar 55% gitu ya, kita berikan. Kalau lebih dari itu kita tidak merekomendasi untuk pemberian ARNI. Ivabradine juga sama, rekomendasi dari Pokja bahwa diberikan on top of beta blocker dengan irama sinus dan masih simptomatik. Sedikit mengenai tadi hampir dengan shock dengan Acutavir yang tadi kita bandingkan dengan 2021 dari ESC, hampir sama. Kita pastikan dulu apakah dia ada shock kardiogenik atau ada gagal nafas, untuk kita urus dulu dua kondisi berat ini. Setelah stabil, baru kita mencari tadi sindroma koroner akut, hipertensi, aritmia, penyebab mekanikal yang lain ataupun paru, dan
tambahkan jangan lupa infeksi ataupun tamponade. Ini dulu kita cari, baru kita lanjut. Hampir sama sebetulnya dengan aplikasi di luar negeri. Nah, ini agak sedikit beda. Kita masih menggunakan 2016 karena lebih bisa dikerjakan oleh teman-teman di daerah. Yang penting dia pastikan dia basah atau basah hangat atau basah dingin. Kalau dia misalnya dingin, ya kita resusitasi dulu. Tapi kalau dia basah hangat, ya sudah, tinggal dikeringkan. Keringkannya bagaimana? Bila dia vascular type atau tanda kutip dia dengan tensi yang cukup, kita berikan dilator dan diuretik. Tapi kalau dia dengan tensi yang sedat-senut, jangan pakai dilator, langsung kasih diuretik dosis tinggi. Nah, sedikit kita menggunakan bagaimana sih kita menggunakan diuretik untuk mendekongestikan pasien pada pasien akut heart failure. Ini adalah dari ESC yang 2021. Bagaimana dengan pasien-pasien yang datang dengan hipervolume. Bila dia pasien tersebut on furosemide, jadi dia biasa menggunakan furosemide, kita double up the dose. Jadi katakan dia biasa mendapatkan 2 kali 1 tablet, berarti dia 80 mg. Pada saat dia datang dengan hipervolume 2 kali, jadi 160 mg. Berarti itu sekitar 8 ampul. Ya, jadi saya agak aneh tuh kalau saya jaga ada PDS atau siapa yang, oh dok sudah dibolus 3 ampul. Dia 3 ampul 60 mg. Berapa dia bisa dapat furosemide-nya? Oh, 2 kali 1 tablet. Jadi jauh dari target. Yang dia dapat di bolus itu lebih sedikit dari yang biasa dia dapat. Makanya harus dilihat berapa dosis yang dia biasa gunakan. Kalau dia tidak pernah menggunakan, jadi yang benar-benar akut, kita bisa memberikan 2 mg IV push furosemide. Dalam waktu 6 jam kita lihat urin output-nya. Kalau mungkin kan kita melihat spot natrium urin stick gitu ya, dipstick itu. Kalau misalnya dia sudah cukup dengan target 100 sampai 150 cc per jam, diteruskan lagi dosisnya sampai dia completely dekongesti. Kalau misalnya belum mencapai ini, kita double up. Jadi katakan kita start, katakan 3 kali 3 ampul, gitu kan? Kalau dia enggak itu, kita double 3 kali 6 ampul. Kalau memungkinkan di drip saja lebih enak. Sampai kita double up sampai kalau sudah mentok, tidak juga kongesinya terrilis, ya kita harus menggunakan diuretik tambahan ataupun kita menggunakan CRRT. Bagaimana dengan Indonesia? Ini adalah kos tata laksana cairan yang kita ada sekarang, bisa di-download dengan free di website kami, websitenya Pokja. Hampir sama pada step awalnya, di initial dose furosemide. Kalau dia naif, kita berikan 2 ampul. Kalau dia tidak naif, twice the regular dose. Dan kita lihat apakah sudah mencapai 100 sampai 150 cc per jam. Kalau enggak, kita gandakan. Ingat di sini within the first 24 hours. Jadi kita mesti agresif mengeringkan pasien-pasien. Waktunya 5 menit lagi, Dr. Arsari. Baik, terima kasih Dr. Agus. Dan kalau dalam waktu 24 jam pertama tidak tercapai, kita tidak mencapai 3 sampai 4 liter outputnya dalam waktu 24 jam, kita mendouble dosis tersebut. Kalaupun tidak, kita bisa mengkombinasikan. Ini yang agak beda dari ESC, kita merekomendasikan untuk memberikan dengan thiazide, acetazolamide, atau dengan vasopressin antagonis. Tahu juga dengan 3 ini kita sudah kombinasikan loop diuretiknya, tetap juga masih kongesi, kita memberikan CRRT. Jadi agak beda sedikit dengan ESC dari 2012. Kenapa kita memberikan ini? Karena ini widely available sekarang, bisa didapat di mana-mana. Sebagai summary, bahwa dari guidelines yang terakhir dari luar negeri, the pillars for HF medication consists of 4 agents, ARNI or ACE or ARBs, beta blockers MR plus SGLT2. Dan itu untuk kelas 1, kelas 2-nya yang other therapies consists of digoxin, ISDNH, ivabradine, vericiguat. Yang ini kenapa saya merah? Karena memang tidak ada di kita. Atau kita menggunakan mechanical support, device support, ICD atau CRTs. Kalau Indonesia kita masih stick dengan 3 pillars dulu, karena memang itu yang available sekarang, ACE, ARB, atau ARNI. Jadi ARNI comes later. Kalau tidak bisa dengan optimal ACE or ARBs, di-add dengan beta blockers MRA,
Yang saya highlight di sana diuretics hanya untuk kongesti, bukan untuk penggunaan rutin. Dan kita harus mengidentifikasi etiologinya pada akut HS, CHEM, IT, ya, tambah dengan infeksi tamponit. Dan pada the first 2 days, the first 48 hours, kita mesti bisa merapid dekongestikan pasien dengan agresif menggunakan IV diuretics, dan bila membutuhkan bisa dikombinasi dengan thiazide, acetazolamid, ataupun Vaptans bila tersedia. Demikian dari saya, Dr. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Arsari. Silakan panitia untuk menayangkan video dari PT Novartis Indonesia. Silakan rekan-rekan panitia untuk menayangkan video dari PT Novartis tentang Euperio. Silakan waktunya. Halo, panitia. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar di Solo? Halo? Saya sih mendengar, Dr. Agus. Dengar jelas. Oh, iya, Dok. Apa Pagi, kabar? Dok. Apa kabar, Dr. Munawar? Hey, Pagi, Dok. Dok. Pak, saya enjoy your lecture. Sorry, Dokter. Pardon? I enjoy your lecture. Oh, thank you very much, Dokter. Panitianya kayaknya terputus ya. Ya, kalau enggak kita teruskan aja, Dr. Agus. Oke, baiklah. Saya akan mulai saja untuk session berikutnya. Silakan waktu 25 menit untuk guru kami semuanya, Dr. Munawar. Silakan, Dok. Ya, boleh saya share slide saya. Mudah-mudahan sudah bisa kelihatan. Bisa kami lihat, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang luar biasa ini. Kalau saya diundang Solo itu kayak pulang kampung. Karena saya lahir di Solo, dibesarkan di Solo, sekolah sampai SMA di Solo, dan sebagainya. Sehingga betul saya merasa pulang kampung. Dan Solo, saya juga sering kali ke Solo beberapa kali untuk maksud-maksud akademik. Jadi pada pagi hari ini, saya diberi tugas bicara mengenai peranan cardiac implantable electrode device pada heart failure. Kalau tadi Dr. Arsari bicara mengenai medikamentosa, saya bicara mengenai device. Tentu saja device ini lebih mahal lagi, lebih tidak affordable, tapi manfaatnya pada selected patient itu memang sangat luar biasa. Kalau tadi ARNI saja sudah merupakan kendala bagi manajemen heart failure, ini lebih lagi, sehingga perkembangannya tidak seperti yang lain-lain. Ya. Memang walaupun medical therapy ini luar biasa perkembangannya, kemajuannya sangat luar biasa, temuan-temuan baru mengenai medical therapy ini sehingga memperpanjang umur pasien, tapi tetap saja sekitar 20-25% pasien ini meninggal sebelum waktu, dan separuh diantaranya ini karena sudden cardiac death. Oleh karena itu dalam beberapa dekade terakhir memang ada beberapa pemikiran mengenai device therapy.
Ada beberapa device terapi. Yang pertama untuk monitoring device. Sekarang juga sangat luar biasa mengenai monitoring tekanan di pulmonary artery. Itu bisa kita lakukan, memasukkan device, kemudian device ini memancarkan. Lalu yang kedua, dalam manajemen, tadi sudah disinggung mengenai sudden cardiac death, dan ini ICD. ICD pertama kali ditemukan tahun 80, kemudian berkembang, sehingga dalam prevensi sudden cardiac death, ini memang peranannya besar sekali. Tetapi tentu saja ICD ini tidak meningkatkan quality of life, meningkatkan dalam arti kata kualitas pasien, klasifikasi yang dari NIHA kemudian bertambah dari 3 menjadi 2 dan sebagainya. Tapi ada satu device, tadi juga sudah disebut sama Dr. Arsari, adalah bahwa sebagian dari device ini yang namanya CRTP atau CRTD. Kalau CRTD ini tambahan mengenai tambahan ada ICD plus CRT. P itu pacing ya. Dan saya pada pagi hari ini lebih menonjolkan kepada CRTP-nya ketimbang yang lain-lain. Dasarnya adalah bahwa kalau kita lihat dalam populasi heart failure, itu 15% pada intraventricular conduction defect. Dan pada yang severe dan moderate heart failure, itu lebih dari 30% ada intraventricular conduction defect. Yang gampang terlihat adalah dengan EKG sebagai left bundle branch block. Yaitu di V1 itu lebar ke bawah, dan V6 itu lebar ke atas. Kalau yang di atas itu normal, yang di bawah adalah left bundle branch block. Dan ini sekarang dikenal sebagai desinkron. Sebenarnya ada 2 istilah dalam heart failure mengenai conduction defect ini. Yang pertama, sebagian ahli mengatakan sebagai interventricular conduction delay, yang Anda bisa lihat dengan adanya left bundle branch block. Dan yang kedua adalah atrial delay, atrial ventricular activation delay, yaitu yang Anda bisa lihat PR interval. Jadi biasanya kalau kita KRS-nya left bundle branch block lebih dari 120 katakanlah, makin lebar dan bentuknya sebagai lebar, itu kita katakan sebagai ada delay dan desinkron. Dan ini harus kita perbaiki dengan pacing. Sebenarnya riwayat atau pemakaian cardiac resonance itu sudah cukup lama. Tahun 94, Dr. Cassio dari Prancis itu yang pertama kali mempunyai pikiran pasien, kebetulan ada pasien 54 tahun dengan fungsional kelas 4, left bundle branch block, QRS-nya 200, PR intervalnya 20, ada intra-atrial conduction delay. Dulu itu dibahas yang mendalam. Kemudian mereka, Dr. Cassio dan kawan-kawan tentu saja, itu memasukkan 4 lead. Yang pertama itu seperti biasa, yang satu adalah di right ventricle, di apex, satu lagi di right atrium, sebagai pacemaker biasa, tapi yang ditambah lagi 2 lead lagi, satu di left atrium melalui sinus coronaris, dan satu lagi di epicardial left ventricle. Kemudian left ventricle, right ventricle dijadikan satu, dimasukkan ke dalam pin di pacemaker biasa. Kemudian yang atrium ini, right atrium dan right
left atrium dan right atrium ini dimasukkan jadi satu. Dan dengan pacing seperti itu terjadi yang perubahan yang luar biasa. Tentu saja ini riset ini didahului dengan riset-riset yang sebelumnya dengan temporary pacemaker pada right, left, dan pada right, left, dan right atrium dan left atrium. Kemudian selama 6 minggu itu berat badan turun 17 kilo. Fungsional kelas dari kelas 4 menjadi kelas 2. Dan ini menjadi luar biasa ditemukan dan satu pemikiran yang sekarang dipakai. Tetapi bukan seperti itu, tapi dipakai memberikan hanya 3 saja. Ya, yaitu 1 di atrium, dan 1 di right ventricle, biasanya di apex, dan 1 di left ventricle melalui sinus coronaris. Jadi semua dilakukan dengan seperti pemasangan pacemaker. Ya. Jadi sebenarnya alatnya juga sederhana, caranya juga sederhana, tidak dibuka dada dan sebagainya, hanya semuanya melalui vena. Jadi pada prinsipnya tadi sudah disebutkan semua melalui vena, ya. Dan ini adalah biasanya seperti ini: right atrium, right ventricle, dan 1 lagi di left ventricle melalui sinus coronaris, melalui cabang dari sinus coronaris. Nah, studi-studi mengenai ini sebenarnya sudah cukup panjang dari mulai akhir tahun 90-an, pada awalnya hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, fungsional kelas, tapi kemudian sampai ke arah improve survival. Jadi survivalnya meningkat dan sebagainya, dari mulai companion, carry, chef, dan sebagainya. Jadi di Indonesia kita mulai melakukan ini tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun, 21 tahun yang lalu. Pada waktu itu seorang, saya masih ingat ini, dia orang Jogja, mantan dekan Fakultas Kedokteran Gigi di Jogja. Kemudian datang, dia udah fungsional kelas 3-4 lah. Dia sudah beberapa hari nggak bisa tidur, kalau tidur duduk dan sebagainya, cek 30%. LBBB, sangat jelas LBBB. Lalu kita kasih CRT dan kemudian baik, bisa praktek lagi. Dan meninggal 5 tahun karena Guillain-Barré syndrome. Jadi bagaimana mengenai guideline terhadap CRT? Tadi sudah disebut ya, kalau di Bina Waluya kita sudah memasang sudah cukup banyak ya. Ya walaupun tidak banyak sekali ya, tapi ada 74 dengan kelainan yang sebenarnya lebih baik pada non ischemic cardiomyopathy ketimbang ischemic cardiomyopathy. Dan kalau kita lihat dalam guideline, memang rekomendasinya terutama ejection fraction kurang dari 35, sinus rhythm, epidural branch block, GRS-nya lebih dari 150, NIHA yang tadinya 3 tapi kemudian berubah karena ada reverse trial. Jadi meskipun mild heart failure pun dipasang CRTP juga ada manfaatnya, ya. Jadi jangan menunggu kelas 3, tapi kelas 3, kelas 2, karena tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kualitas, tapi juga reverse remodeling. Jadi LV-nya yang tadi lebar akan menjadi mengecil. Itu adalah tujuan dari CRTP. Tapi kemudian yang 2A itu ejection fraction kurang dari 35, LBBB, dan kemudian GRS-nya antara 120-149, fungsional kelas 2-3, sudah dalam guideline dari medical therapy. Kemudian yang non-LBBB itu harus GRS-nya harus lebih lebar lagi, 150. Sedangkan untuk AF itu kalau dia bradikardi kita bisa pasang ya CRTP, tapi kalau tidak ada
bradikardi, Jackson rendah, maka kita bisa lakukan AV nodal ablation. Kemudian kita pasang CRTP karena kita menganggap bahwa kemungkinan yang menjadi masalah itu adalah karena tahikardiomyopati. Dengan mengurangi tahikardia, tentu saja dia akan menjadi lebih baik. Nanti ada satu kisah yang sangat impresif. Kemudian pada pasien-pasien yang Jackson rendah perlu pasang pacemaker, sebaiknya kita memberikan CRT daripada pacemaker biasa. Karena pacemaker biasa dimanapun tempatnya tetap akan menyebabkan disinkroni. Untuk yang ESC, saya kira ya hampir sama saja. LBBB dengan lebih dari 150 itu kelas 1 dan seterusnya. Ini tidak ada perubahan. Tapi yang menjadi yang ditekankan di sini sebenarnya juga sama juga, bahwa pasien harus dalam terapi yang adekuat, medical terapi yang adekuat. Nah, pada pasien-pasien mana yang sebenarnya yang mendapat manfaat yang besar, yang di atas ini, yaitu pasien-pasien yang QRS-nya yang makin lebar makin bagus, LBB makin bagus. Female patient, jadi pasien-pasien wanita yang lebih LBB, QRS-nya makin lebar. Kalau lebih dari 150 dan sebagainya, tentu saja akan makin banyak manfaatnya. Juga pada non-ischemic cardiomyopathy. Makin ke bawah, tentu makin QRS-nya makin lebih sempit, tentu saja makin tidak bermanfaat. Jadi kalau ada pasien wanita non-ischemic, QRS-nya lebar, lebih dari 150, apakah sudah 180, 200. Jadi kadang-kadang kalau nggak bisa karena oleh satu dan lain hal, kita merasa, aduh ini pasien ini akan menjadi super responder. Ini ada satu case yang pertama ini adalah seorang laki-laki 61 tahun, dia pasien ini sudah pergi kemana-mana, salah satunya pergi ke Penang dengan AF paroxysmal, ya, ejection fraction-nya rendah dengan LA diameter 45. Lalu saya tawarkan untuk dipasang CRT. Jadi ini QRS-nya, ya Anda bisa lihat lebar, ya, dengan AF dan jantungnya juga sudah mulai melebar. Kalau saudara lihat QRS-nya 184. Ini betul-betul pasien seperti begini biasanya akan menjadi super responder, artinya reverse remodeling yang akan terjadi. Ini sudah bisa lihat ya, pada waktu dia masuk itu AF di cath lab AF, kemudian kita DC sinus rhythm, dan saudara lihat EDD 60, ESD 53, Jackson hanya 24%. Kemudian kita pasang CRT, ya, ini right ventricle-nya di apex, ini kita pasang di sinus coronarius, ya. Kemudian hanya dalam waktu 8 hari saja, ini responnya. Umumnya sih biasanya beberapa bulan, tapi ini pasien ini memang luar biasa. Hanya dalam 8 hari saja pasien sudah mulai ejection bagus. Walaupun EDD-nya tidak menurunnya tidak begitu drastis ya. Memang biasanya takes time. Kemudian kalau kita lihat pasien dengan atrial fibrilasi, kalau di ASC guideline, pasien dengan ejection yang rendah, uncontrolled heart rate, dan QRS-nya terserah, biasanya kita, karena ini terjadi, kita duga sebagai, kalau konsepnya adalah terjadi karena tahikardiomyopati, maka kita ablasi HIS-nya. Kita akan AV junction ablation, kemudian kita pasang CRT. Ya. Tapi kalau dia ejection fraction kurang dari 35, kemudian QRS-nya lebar, tapi kalau dia misalkan sudah bradikardi, maka nggak perlu lagi ACE bundle ablation. Kita langsung dipasang CRT saja. Tapi kalau heart rate-nya masih tinggi, kita lakukan ACE bundle ablation, pasang CRT. Kalau QRS-nya kurang dari 150,
50, maka kalau heart rate-nya rendah, kita langsung pasang CRT aja. Tapi kalau heart rate-nya tinggi, kita average junctional ablation dan dipasang CRT. Ini kasus yang sebagai contoh sangat bagus sekali ini, Mr. S. Ya, dia umur 56 tahun. Ini sudah barangkali ada 1 atau 2 tahun dengan heart failure, dan dalam 1-2 bulan ini hampir nggak bisa tidur. Ya, tidurnya tegak lurus, kemudian datang pada kita, sudah on optimal medical treatment, itu tahun 2018, bulan Agustus. Jadi kemudian kita, ini adalah EKG-nya, sudah bisa lihat IRS-nya 136, heart rate-nya juga tinggi, ya. Ini saudara bisa lihat nih, ya, EDD 69 hampir 70, ESD-nya 62, LA 52, ya, AF yang sudah katakanlah sudah permanen. Karena kalau biasanya sudah lebih dari LA-nya lebih dari 45, itu apapun yang kita lakukan, ablasi dan sebagainya, biasanya success rate-nya rendah dan recurrence rate-nya juga tinggi. Jadi kita anggap sebagai permanen. Ejection fraction 21%, sudah bisa lihat di sini. Ya. Kemudian pada waktu pertama kita dengan agresif, dengan tadi sudah disebut mengenai bagaimana cara memberikan decongesting, ya. Kemudian kita rencanakan untuk CRT, average junctional ablation, dan kemudian kita untuk stroke prevention. Karena walaupun kita kasih average junctional, tentu saja dia masih potensi terjadi stroke, masih ada, oleh karena kita masih harus dikasih antikoagulan atau di left atrial appendix-nya kita tutup. Ini kita lakukan average junctional ablation atau his-bundle ablation. Saudara bisa lihat nih, pada waktu kita ablasi menjadi bradycardia, diganti atau di replace dengan temporary pacemaker. Ya, kita pasang temporary pacemaker, kemudian kita pasang CRT. Ya, kita pasang CRT. Jadi hanya 2 saja, di left dan di right, kayak seperti VVI, tapi ini ventricle-nya itu yang satu di left ventricle melalui sinus coronarius, yang satu di right ventricle di apex. Kemudian pada bulan Juli, ya, dari Agustus 2018, ini sudah setahun. Kita lihat setahun, saudara bisa lihat di kontraksinya sangat bagus, ya, sudah mulai mengecil, ini sudah normal. Ejection fraction 73, jadi LA-nya tetap saja, tapi saudara bisa lihat bahwa EDD yang tadinya 69 menjadi 54, ESD yang tadinya 62 menjadi 30. Pasien bilang sama saya, udah bisa goes lagi, ke gunung, dan sebagainya. Ini sukanya memang goes. Ya. Lalu pada Januari 2019, kita pasang left atrial appendix closer. Ya. Kita pasang di sini, sudah bisa lihat. Ya. Ini pakai Lamax. Ya, kemudian sampai Februari 20 nggak pernah lagi masuk rumah sakit, dan NIHA fungsional kelas 1 dengan reverse remodeling. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa sukses pada CRTP ini hanya 96%. Mungkin oleh karena cabang dari sinus coronarius tidak bagus, high threshold, karena French menstimulasi diafragma sehingga perlu epicardial pacing. Dan 20% dari CRT ini juga non-respond, ya, dan harus AV optimization dan PV optimization. Nah, pada pasien-pasien seperti begitu yang nggak bisa dipasang 5% tadi, perlu yang namanya leadless, ya, leadless LV pacing. Ini belum ada di Indonesia. Di dunia juga belum banyak, tapi ini ke depan akan seperti begini. Jadi dipasang satu alat di dalam left ventricle, ya, di lateral wall. Kemudian di sini juga tentu saja dengan izin dokter, 5 menit lagi. Ya, oke, lagi selesai. Kemudian di pacing nanti.
ya, jadi biventricular pacing. His bundle pacing juga lagi tren ya, menggantikan ya pada pasien-pasien yang kadang-kadang nggak bisa dipasang, kita bisa pasang. Ya, ada banyak trial-trialnya mengenai his bundle pacing yang menggantikan CRT ini. Ya. Lalu ini adalah satu contoh lagi, seorang wanita 52, Takayasu, ada pernah diseksi, dioperasi, tahun 2011 sick sinus, kemudian tahun 17 ke Malaysia kena heart attack, tapi tidak maunya ke Indonesia dipasang 2 stent, tapi karena sudah terlanjur infaknya beberapa hari kemudian, jadi heart failure. Kemudian Desember dilakukan satu CRT, nggak bisa dipasang karena cabangnya itu nggak kecil-kecil, nggak bisa dipasang. Kemudian saya minta bantuan sama ahli bedah pasang, nggak bisa juga karena bleeding tendensi dan sebagainya. Jadi ditutup lagi. Jadi saya kasih tahu bahwa kita pasang his bundle pacing saja. Akhirnya kita pasang his bundle pacing ini ya, dan pasien jadi lebih baik. Jadi ini adalah pasien yang kita pasang dengan his bundle pacing ya, dan ejection fraction lebih baik kan. Walaupun memang di apex-nya di sini itu memang sudah tidak bergerak karena ada heart attack tahun 2017. Nah, kalau memang nggak bisa dan sebagainya, ini ada satu cardiac contractility modulation. Ini juga satu isu baru, juga masih menunggu uji klinik yang besar tentu saja. Karena kalau Anda lihat hanya 30% saja yang mampu diberikan CRT. 70% nggak bisa. Nah, ini adalah satu harapan agak berbeda. Ini memerlukan tekniknya adalah pacing-nya itu di septum right ventricle di sini. Tetapi bukan untuk memacu jantung, tapi dipacu pada waktu refractory period. Ini juga energinya juga lebih besar, sehingga baterai yang dipasang ini recharge biasanya 7 hari dan sebagainya. Dan ini yang dipasang, ini tentu saja ini trial, ya. Dan ini perspektif yang barangkali mungkin akan dipakai di kemudian hari. Ya, kalau memang nggak bisa, baru kemudian ke CCM ini. Bapak Ketua, kalau boleh saya sampaikan ringkasannya bahwa heart failure ini adalah satu proses yang kronik, progresif, not curable, tetapi bisa diobati. Dan kebanyakan itu tadi sudah disinggung oleh Dr. Rarsari bahwa ada 3 pilar, 4 pilar dan sebagainya, harusnya 4 pilar ya. Tapi 15% itu perlu cardiac resynchronization. Dan kalau nggak bisa, barang ke depan ada leadless, dan pun kalau nggak bisa lagi dengan CCM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Munawar. Sangat impresif sekali. Mungkin sebelum sesi pertanyaan, kita berikan kesempatan videonya. Silakan.
What is a pacemaker and how does it work? When the heart's natural pacemaker is not working properly, the heart may beat too fast, too slow, or irregularly. A doctor may implant a heart rhythm device, like a pacemaker, to restore the heart's natural rhythm. Traditional pacemakers are implanted in the upper chest, under the skin, just below the collarbone. The battery-powered pacemaker device is traditionally connected to the heart by wires called leads. It was true with the first pacemaker we manufactured. And it's still true today. Micra, the world's smallest pacemaker. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kedua sponsor yang supporting di sesi 2 ini, Novartis dan Medtronic. Ada beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum. Kami akan mulai ke Dr. Arsari terlebih dahulu. Dr. Arsari, ini beberapa pertanyaan dari audiens yang menanyakan tentang penggunaan ARB, ya, itu apakah salah satu bisa mulai sebelum ACE inhibitor. Mungkin ini kaitan dengan beberapa case penggunaan ACE inhibitor pada heart failure, khususnya pada reduced heart failure, memberikan komplikasi seperti batuk. Itu mungkin maksudnya pertanyaannya itu. Yang kedua, dosis ACE seandainya tolerable, mungkin bisa maksimalnya, mungkin kalau di daerah ya kami tidak tahu, mungkin mereka takut memberikan, tetapi bisa diberikan. Apakah strateginya bisa 2 kali ataukah sekali? Karena kadang-kadang pasien itu juga takut. Nah, jadi ini kita bicara pilar yang bukan untuk dekongesti dulu. Saya kira mohon izin itu dijawab dulu, Dr. Arsari, ya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Agus. ARB tanpa melalui ACE silakan saja. Nggak ada larangan sih, ACE mau duluan, ARB belakangan, atau kalau takut nih dia jadi batuk-batuk mau ARB silakan. Itu egal mana aja boleh. Kalau mengenai dosis, ini dosis yang mana ya, Dr. Agus? Karena beda ya, lisinopril, ramipril, captopril, saya nggak dosis, karena beda-beda. Kalau lisinopril once daily, itu soalnya half time-nya sudah terbukti dia agak panjang, jadi once daily. Kalau ramipril bisa once, bisa twice, depends dari kondisi si pasien. Ada beberapa pasien yang kadang-kadang kita memerlukan untuk dibagi 2, divided dose. Tetap targetnya 10, tapi bisa 2 kali 5, bisa 1 kali 10, tergantung dari vital signs si pasien, tergantung dari bagaimana dia meng-cope RAS blocker terutama pada saat basic metabolism pada malam hari. Jadi kadang-kadang ada pasien yang pada malam hari kita berikan, tapi pas pagi dia agak geliang. Nah itu biasanya kita double. Makanya kalau pada pemberian ACE itu kita menganjurkan untuk selalu si pasien memonitor dengan HBPM ya, memonitor tensi dia di pagi hari. Karena biasanya diberikan ACE itu yang pasti pada saat basic metabolism, pada saat RAS lagi aktif-aktifnya, yaitu pada saat pagi istirahat. Saya rasa itu, Dr. Agus. Oke, terima kasih. Mungkin yang bertanya sudah paham, clear nih ya. Kemudian sama-sama kelas 1 untuk dekongesti, Dr. Arsari, ada yang menanyakan strategi penggunaan bolus oral maupun strategi pemilihan drip, itu yang pertama. Yang kemudian, apakah penggunaan loop diuretik khusus pada kongesti itu bisa dipilihkan obat-obat yang lain? Ini kaitannya. Terus kaitannya dengan pertanyaan tadi, yang tanya yang lain, supaya Dr. Arsari jawabnya berkelanjutan. Apakah dengan peningkatan fungsi renal, berarti marker renal meningkat, berarti fungsi renal mulai menurun? Apakah ada strategi pemilihan diuretik ini menggunakan yang loop diuretik first, atau pemilihan yang lain tergantung baseline pasien?
khususnya ini kan sekarang aplikasi Anda ini kan teman-teman yang di daerah ini bisa, ya mayoritas kan pasien-pasien itu bukan private patient tetapi BPJS patient. Mungkin ini maksudnya penanyanya seperti itu. Silakan Dok, ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus. Jadi kalau misalnya kalau saya boleh milih, enak pasti drip, karena kita lebih bisa monitor dengan baik karena dia rilisnya tuh lebih stabil. Tapi kalau misalnya toh tidak memungkinkan, pakai microburette juga boleh di drip. Itu kita dulu biasanya Dr. Agus sama kita BPDS dulu kita koas di Undip dulu pakai masih microburette, ngitungin sampai jelimet gitu juga boleh. Kalaupun enggak itu juga silahkan pakai bolus, tapi enggak enaknya pada bolus itu adalah biasanya akan jatuhnya pada pemberian dilator. Misalnya dia pakai 3 kali 2 ampul. Kita pakai kaptopril 3 kali 12,5. Berarti pada saat dapat diuretik, dapat juga kaptopril, itu biasa tensi akan agak sedikit turun. Nah, itu membuat kita agak susah menguptitrasi. Makanya kenapa kami lebih menganjurkan yang bersifat continuous, itu sih sebetulnya practicality untuk kita menguptitrasi ACE inhibitor. Terus mengenai apakah bisa dikombinasi, sangat bisa. Tadi yang dari dekongesti kita, dari tata laksana dekongesti kita menganjurkan dengan pemberian HCT bila ginjal memungkinkan ya, dengan pemberian thiazide-like kita bisa hastazolamide, itu dua-duanya ada di Indonesia dan sangat murah. Dan kalau memungkinkan silahkan kita menggunakan vasopressin antagonis Vaptans, agak mahal tapi tidak, obat ini kan tidak untuk seumur hidup ya, mungkin 3-4 hari dia udah kempes, ya udah selesai obat Vaptans itu. Terus mengenai perburukan ginjal, justru kalau misalnya pada saat kita pemberian dekonges pada pasien hipervolum, kita berikan lasik drip, furosemide, terus dia agak naik sedikit, itu justru awal dari tanda dari bereaksi diuretiknya, atau bahkan masih belum kempes. Jadi kalau misalnya diuretik naik, kreatin naik itu bukan berarti efek semata-mata dari diuretik, enggak. Justru masih kongestif pun dia biasa akan naik kreatininnya. Dengan kita terus mendrip, kita terus agresif, dia akan turun sendiri. Jadi kalau perlu diingat berkali-kali, ini guru saya, guru kita semua di heart failure, Ibu Dr. Nani Harsunarti. Diuretik itu kayak pisau mata 2. Kita kurang, nggak kering-kering, ginjal juga jelek, kita kelebihan, over the dose, pasiennya kering, ginjal juga jelek. Jadi kita mesti pas banget untuk mendapatkan di mana nih kita dapetin dosis yang enak untuk dekongesti pasien. Saya rasa segitu, Dr. Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Harusari. Nah, sekarang giliran ke guru kita semua. Dokter Munawar sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Dok. Di era yang serba sulit, saya mewakili teman-teman sampai di daerah yang pernah fellow tentang aritmia. Nah, dokter bisa memberikan petunjuk, jelas bukan saran ya, petunjuk namanya guru ke muridnya ya, yang paling wise, sehingga kami di daerah, di rumah sakit tipe A, pendidikan atau tidak pendidikan, ya yang berkaitan dengan reduce ejection fraction pada heart failure untuk advance setelah medical treatment sudah dilakukan. Kami miris ya dokter ya. Ya apa yang bisa dikerjakan setelah fellow dengan guru kita ini, kita tetap masih bisa kerja. Ini memang mayoritas bukan di private sebagai private patient, tetapi ya ini ya, suka nggak suka tetap harus kita bisa atasi masalah tentang reduce ejection fraction pada heart failure. Terima kasih dok. Ya ini realitas kita, realitas bangsa kita ya. Memang juga BPJS, bukan hanya BPJS ya, artinya asuransi dan sebagainya. Kalau kita lihat dari perkembangan teknologi, katakanlah perkembangan teknologi itu hampir
masalah heart failure ini mestinya bisa tertangani. Kecuali kalau udah advance, udah late, udah barangkali nggak bisa. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai seseorang itu terjadi heart failure. Kalau sudah heart failure, medikamentosa nomor satu. Itu tadi sudah disampaikan. Jadi secara sistem ini kita bukan, saya tidak bicara mengenai CRTP, ICD dan sebagainya. Tapi bagaimana supaya kita ini heart failure menjadi kurang. Sebagai contoh, bagaimana tipe A kita, rumah sakit kita ini bisa menangani primary PCI yang pada jangan sampai late. Jadi kita sebagai dokter harus terpanggil jam apapun juga untuk shortening dari primary PCI. Kalau memang di situ ada primary PCI, jangan wah hari biasa aja, hari jam berapa. Karena itu kalau sudah kita late dalam beberapa jam saja, udah jatuh ke heart failure dan akan jatuh lagi kalau sudah makin hari dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita upayakan dari setiap sistem fasilitas kesehatan yang ada. Nah, kemudian tadi disebutkan dokter ini tadi sudah sangat bagus sekali bagaimana kita di Kongres, bagaimana kita memilih ada 3-4 pilar memang pada orang-orang tertentu di Kongres. Tadi memang yang hari-hari kita tempuh, misalnya kita langsung kasih diuretik, kapan kita stop? Kapan kita mulai reduce? Kalau sudah 10 liter keluar, apakah kita terus kita berikan terus dengan dosis yang sama? Kapan kita mulai reduce? Nah, ini mesti hal-hal seperti ini tidak secara spesifik disebutkan, tapi kita mesti harus cari sendiri apa yang harus kita lakukan. Pakai echo kah? Atau pakai apa? Clinical sign kah? Yang gampang. Sudah keluar 5, padahal itu masih di Kongres, kita stop. Tentu saja itu tidak benar. Dan kalau tidak keluar bagaimana? Ada upaya-upaya lain. Lalu mengenai CRT dan sebagainya ini hanya 15%. Katakan 15% dari pasien dengan heart failure secara umum itu butuh CRT. Jadi sebenarnya tidak banyak, tetapi harus ada sih. Kalau tipe A, tidak semua rumah sakit mestinya kita menyediakan. Tetapi di satu misalkan di Solo katakanlah, mestinya harusnya bisa, walaupun hanya 5%. Left bundle branch block yang besar, yang lebar, memang harus kita perempuan lagi seperti yang saya sampaikan, kemudian non ischemic lagi. Ini kalau kita pasang itu sebentar dia kayak seperti case yang saya sampaikan itu dia langsung turun gitu. Jangan yang QRS-nya sempit, yang QRS-nya masih itu kita pasang, itu saya tidak akan memberikan jawaban. Tapi yang properly patient itu yang harus kita berikan. Ini saya jawaban secara menyeluruh karena pertanyaan juga tidak spesifik. Jadi kita walaupun katakanlah tetap kita harus maju ya dengan segala macam upaya. Terima kasih. Saya kira dengan jawaban Dr. Munawar akan memberikan kita semua yang selesai fellow aritmia akan lebih wise di saat kondisi adanya seperti ini untuk bangsa kita. Terima kasih Dr. Arsari. Jadi tetap on medical therapy optimal. Kemudian saya terima kasih semuanya. Ada LBBB, non iskemik, wanita, kelas A minimal harus bisa, harus mampu tata laksana agar improve untuk reduce heart failure. Waktu kita terlambat 1 menit, saya kembalikan ke panitia, Dr. Munawar, Dr. Arsari, semuanya salam untuk keluarga, tetap sehat. Terima kasih Dr. Munawar, Dr. Agus, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Agus Harsoyo, spesialis jantung dan pembicara konsultan yang sudah membawakan sesi kedua dengan sangat baik. Materinya pun dan diskusinya juga sangat-sangat menarik. Dan juga terima kasih kepada PT Novartis Indonesia dan juga PT Medtronic Indonesia yang sudah support mendukung acara kita di sesi yang